Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah, pagi hari ini kita akan belajar tentang fikih. Fikih itu artinya tata cara. Jadi kita bicara yang praktis baik. Pagi ini kita bicara tentang bagaimana secara praktek kita menjalani kehidupan. Maka judulnya fikih kehidupan. Fikih ini berada dalam satu aturan besar, namanya syariah. Syariah kita namanya syariah Islam. Oke. Syariah Islam berada dalam satu tatanan aturan alam semesta, walahu aslama man fis samawati wal ardh. Semua dalam aturannya Allah namanya Islam. Risalah Islam. Jadi matahari itu tunduknya kepada Allah. Tunduk itu namanya Islam. Bintang, bulan, ya, segala macam ini termasuk hewan, termasuk kita ini semuanya tidak bisa keluar dari sunnatullah. Aturannya Allah. Aturan Allah itu secara besar disebut Islam. Di dalam aturan Allah ada namanya syariat Islam. Syariat ini diberikan kepada para rasul sesuai waktu dan zamannya. Ya, sesuai waktu dan zamannya. Contoh, misalnya syariat waktu zaman Nabi Ibrahim. Sudah ada belum sholat 5 waktu? Belum, kan kira-kira itu. Pada zaman Nabi Musa sudah ada sholat 5 waktu? Belum. Pada zaman Nabi Muhammad sebelum awal-awal beliau diangkat menjadi Rasul, itu belum juga ada sholat 5 waktu. Tapi setelah Isra Mi'raj baru ada sholat 5 waktu. Nah, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu berlaku sejak Nabi Muhammad dan seterusnya sampai hari kiamat. Jadi setelah beliau diutus itu tidak ada lagi syariat, ya, tidak perlu lagi kita ini menjalankan syariat nabi-nabi sebelumnya. Sangat jelas di Al-Qur'an di surat 5 ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini sudah kusempurnakan nikmatku kepadamu. Sudah kuridhoi agama ini menjadi agama bagimu. Ya, jadi artinya agama ini secara syariah itu yang digawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu sudah dalam bentuk yang syamilah. Syamilah itu menyeluruh, adogalo. Ya, contoh syamilah, contoh adogalo. Ada tidak aturan tidur dalam syariat Islam? Ada tidak aturan taklim ini? Ada tidak aturan menikah? Ada tidak aturan rumah tangga? Ada tidak aturan memimpin negara? Adogalo itu namanya syamilah, menyeluruh. Adogalo dalam bahasa Inggris komprehensif. Oke. Kemudian kamilah, sempurna. Aturan Allah itu semuanya sempurna, tidak ada cacatnya, bagus galau. Contoh, kalau aturan manusia, kenapa saya terlambat tadi? Itu kan Ampera ditutup, benar nih? Aku dari Jakabaring, kalau kamu kan dari seberang sini aman baik nih. Aku dari Jakabaring, maka harus belok ke musim 6 atau musim 4. Tadi saya belok musim 4, sampai musim 4 macet total. Nah, kemana lagi ini? Musim 6 sama baik, kira-kira gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi intinya itu aturan siapa? Aturan manusia. Sempurna tidak? Tidak. Pasti ada celahnya, ada cacatnya, ada kurangnya. Sekarang aturan Allah sempurna tidak? Contoh misalnya matahari ini terbit dari mana nih tadi? Ada tidak matahari agak ngambek dikit? Aku sekali-kali tidak dari timur lah, agak dari bergeser dikit ke selatan, mah itu kan kacau. Atau matahari terlambat, ya nggak usah lama-lama lah, terlambat 10 menit, bah itu sudah lain ceritanya.
Masya Allah. Faham? Jadi aturan Allah, syariat Allah itu yang dibawa Nabi Muhammad sudah menyeluruh adogalo dan mutakalim lengkap, ya, kamilah, mutakamilah. Apa sudah lengkap, kemudian sudah sempurna. Jadi kalau itu pertanyaan saya, perlu tidak masih pakai aturan lain? Yaitu misalnya pakai aturan Nabi Isa misalnya. Ada orang Kristen itu puasa Paskah. Berapa bulan puasanya? Kalau ada kamu tanya orang Kristen itu, puasa Paskah itu mestinya tidak salah 2 bulan. Tapi orang Kristen udah jarang puasa yang 2 bulan. Ngakunya baik mereka pengikut Nabi Isa. Tapi apa perintah Nabi Isa tidak dimeloi. Salah satu contoh, Nabi Isa itu wa usani bis shalah wa zakah madumtu hayya. Aku tuh sholat. Nabi Isa tuh sholat. Sekarang orang Kristen sholat apa tidak? Tidak. Jadi kalau mau itu nyemelo tidak? Nyemelo. Nabi Muhammad sholat. Kita orang Islam sholat tidak? Berarti setuluan tidak? Setuluan. Nah sudah selesai itu baiklah. Mudah gampang. Oke, baik. Jadi kita tidak perlu mengikuti risalah atau syariah yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Cukuplah melok risalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pagi ini sudah saya terangkan dulu. Pertama, seluruh aturan alam semesta ini adalah Islam. Seluruh aturan alam semesta ini Islam. Matahari, bulan, bintang, bumi, kita, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, bakteri, semuanya itu ikut dalam aturan Islam. Nah, aturan Islam ini kemudian yang di kita, di manusia, dibawa oleh para nabi dan rasul. Ya, Nabi Musa bawa Taurat, benar? Nabi Isa bawa Injil, Nabi Daud bawa Zabur, dan begitu seterusnya. Ada yang dibawa syariat-syariatnya itu. Nabi Muhammad bawa apa? Al-Quran. Nah, bawa Al-Quran ini, Nabi Muhammad bawa Al-Quran ini, inilah syariat yang sudah pamungkas. Tolong camkan. Pamungkas. Itu bahasa Indonesia dari bahasa Jawa dulunya. Pamungkas itu artinya sudah ujung, dak katik lagi, ujung lagi. Ya, misalnya di depan situ seberang itu namanya skip ujung. Masih ada ujung lagi tak? Kati itu sudah skip ujung. Itulah pamungkas. Itulah namanya pamungkas. Pamungkas itu. Ujung. Sudah tak kati lagi yang ke sebelah sanonya. Contoh, ya, kalau di pantai. Kalau kita berjalan sampai tepi pantai. Itu sudah ujung namanya. Sano lagi laut. Kan kira-kira itu. Itu pamungkas. Jadi setelah Nabi Muhammad diutus, tidak ada lagi nabi. Maka disebut sebagai beliau khotaman nabiyyin, ya, penutup para nabi. Kemudian risalahnya juga tidak katik lagi. Sudah cukuplah Islam. Nah, Islam yang dibawa Nabi Muhammad ini panduannya apa namanya? Al-Quran. Oke, hari ini kita tadi belajar apa? Fikih kehidupan, yaitu aturan main cara menjalani kehidupan. Cara menjalani kehidupan adalah caranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad menjalani hidup? Karena khuluquhul Quran. Nabi Muhammad itu tingkah lakunya, akhlaknya berdasarkan Al-Quran. Maka saya bacakan ini. Fikih kehidupan kita, hari ini kita belajar yang sederhana baik dulu. Ini di surat Hadid, surat nomor 57 ayat 20 dan seterusnya. Ya. Kita lihat. Ya. Pelan-pelan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Nih, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan,
watafakhurun, bersaing ya, atau saling mempertontonkan apa yang dia punya ya, bainakum, ngamboi, watakathurum fil amwali wal aulad, dan mengumpulkan banyak-banyak harta dan keturunan, pengikut termasuk follower ya, kalau sekarang ini. Oke. Nah, ini kata Allah, kamathali ghaithin a'jabal kufara nabatuhu thumma yuhiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Ini persis seperti ya, seorang petani yang takjub melihat tanamannya. Petani yang takjub melihat tanamannya. Habis bibit ditanam, kemudian menjadi hijau, tumbuh bagus nian, sampai akhirnya berbuah. Kemudian setelah dipetik, tangkai yang tadi dipetik, misalnya padi, kalau udah diembek padinya akan jadi apa namanya, jerami, kering, kemudian hancur. Itulah kehidupan dunia. Jadi ada masa mulai dari bibitnya, tumbuh, besar, hebat, tua, mati. Nah, paham gara-gara itu? Ulangi. Ini kehidupan dunia. Apa tadi? Bibit, tumbuh, besar, hebat, tua, mati. Ada tak yang tidak itu? Ya, bibit, ya, tumbuh, besar, hebat, tidak mati-mati. Tidak ada. Paham kan nanti? Sama dengan tadi, ya, tadi disebutkan. Jadi kehidupan dunia itu, kehidupan cuma itu. Ya. Kemudian Allah mengatakan ini tentang kehidupan. Wa fil akhirati adabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwana. Adapun di akhirat tersedia ampunan Allah, ya, tersedia ampunan Allah, ada juga yang diazab oleh Allah, dan ada keridhaan Allah. Oke, di akhirat itu disebut di ayat yang lain, wal akhiratu khairu wa abqa. Maka di akhirat itu adalah isinya abadi. Kalau di dunia isinya fana, tidak abadi. Tadi ada matinya. Ya, kalau di akhirat tidak ada matinya lagi. Ini yang disebut di sini. Kemudian Allah tegaskan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Bukan Allah menipu kita. Maksudnya kamu jangan tertipu dunia. Kalau Allah menguji kita, jangan salah paham ya, ulangi ya. Kalau dunia ini menipu, kalau begitu Allah nipu kita. Bukan. Allah sudah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu. Jadi kita ini di dunia diuji. Kan diuji itu misalnya ujian, ada enggak soal yang salah? Ada. Maksudnya itu misalnya berikut ini adalah ya makanan Palembang. A, kamu pilih nih. A, spaghetti. B, burger. Ya. C, misalnya ya, C disebut misalnya apa nih? Celimpungan. Ya. D, misalnya kan onde-onde. Nah. E, misalnya adalah bakpia. Yang mana pilihannya? Celimpungan. Yang AB sama DE salah kan? Jadi dunia ini pasti ada salah, ada benar. Tapi kalau akhirat semuanya yang salah neraka, yang benar surga, dan itu abadi. Kira-kira itu. Kecuali kita wong Islam, insya Allah kalau berdosa pun masih masuk surga. Tapi setelah mungkin mampir dulu ke nak mampir apa tidak? Tidak. Oke, jelas. Nah, sekarang kita sudah belajar. Ulangi pelan-pelan. Seluruh alam semesta ini diatur dengan aturan Islam. Aturan Islam yang digawak setiap Rasul namanya syariah. Syariah yang sudah menyeluruh sempurna, ya, dan sesuai dengan zaman kapanpun sampai akhir zaman adalah yaitu syariah yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menjalankan syariah namanya fikih. Hari ini kita belajar fikih kehidupan. Tadi Islam itu rujukannya, sumbernya adalah Al-Quran. Maka yang saya baca adalah Al-Quran. Menurut Al-Quran,
kehidupan dunia ini bukan kehidupan abadi, tapi kehidupan yang fana, ada matinya, ada rusaknya, benar? Ada tuonya. Di surga tidak pernah tuo kage. Nyai-nyai yang hadir ini kage muda kalau. Kamu tidak usah nak sekarang ini. Sekarang iyo peot-peot, apa hitam-hitam, Mbak Mugola ditampel bedak tetap baik, Sekarang yai-yai mah itu juga, jangan coba lata kantuk-kantuk, kadang-kadang lah ngorok, segala macamnya. Ini yai-yai ini, tapi kage di sorga itu uruban atroba li ashabil yamin, sebaya. Kira-kira kalau menurut tafsirnya tuh umurnya 30 sampai 33. Ini guyon tapi kena juga. Sekarang ini saya tanya ini Bapak Ibu, aku tanya nih Bapak Ibu, kamu tahu enggak siapa artis paling ngetop sekarang ini di Cina? Enggak tahu kan? Ya karena kamu ngaji terus. Ustadz ini tahu. Nah, mana ini? Karena Ustadz ini nonton drama Cina. Ini salah satu artis yang terhebat sekarang ini di Cina, usianya sekitar 32 tahun, namanya Dilraba Dilmurad. Ya, Dilraba Dilmurad. Cina, tapi namanya itu Islam, Muslimah dia. Orang Xinjiang, Islam Xinjiang. Cinonian wajah-wajah Cina. Ya, kan itu. Nah itu paling hebat sekarang nih, disebut paling cantik, paling apa sengaja, umurnya segitu. Nah kira-kira kita nyai-nyai yang di belakang ini kage, pecah itulah, kage balik ini, jangan sekarang kamu buka, ini kage, ini. Kamu buka itu, namanya juga udah, aku begitu nyingok namanya pertama, oh muslimah ini, benar rupanya dari Xinjiang. Nih, kalau dia tidak jilbab, tapi ibunya jilbab, kemudian bapaknya biasa ya pakai peci cak inilah kira-kira. Oke, dan dia kalau negur kemana-mana selalu ngomong assalamualaikum dan sebagainya. Itu contoh baik. Itu contoh baik. Jadi intinya sekarang ini kalau di dunia kaget tua. Dulu artis dulu yang kita bapak-bapak yang lanang ini, mungkin yang masih muda-muda ini belum tahu. Dulu zaman aku SMA itu yang paling keren kalau nonton Rano Karno. Kalau yang betina Yesi Gusman, Sekarang Rano Karno lah tua belum? Oh, tua nih ya. Ini jadi kira-kira mah itu intinya sudah ada ini. Inilah dunia. Perhatikan kalimatnya. Inilah dunia. Nah, yang aneh sekarang kita tunjuk contoh yang aneh-aneh ini kan, yang aneh-aneh. Nih, saya sebutkan ini. Manusia itu akan turun terus di Al-Qur'an dikatakan turun kekuatannya, turun fisiknya, turun penampilannya. Wa manu amirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Dan setiap kamu bertambah umur akan kami kurangi kekuatan kamu, penampilan kamu, bentuk kamu, fisik kamu yang hebat tadi yang ganteng jadi turun. Itu di surat Yasin. Jadi saya waktu umur 30 tahun itu aku baru awal-awal belum 30 tahun ya, umur 27 saya jadi dosen. Umur 30 itu saya master. Embiomed itu saya umur 30 tahun. Kamu jingok di Instagram saya atau di Facebook saya. Itu ada tulisan tuh, Embiomed tahun berapa itu kan. Nah, waktu Embiomed itu umur aku 30. Kapan ku jingok itu ganteng nian aku saat itu. Ganteng, hebat nian. Sekarang umur 30. Nah, terus di foto di situ juga aku tuliskan ada umur aku sekarang ini. Kapan ku jingok rambutnya lah putih gitu kan ya. Badan ini sudah agak lesu-lesu kan gitu kan. Nah, itu gara-gara seperti itu. Paham ya? Jadi ulangi akan terus menurun. Sekarang udah usia seperti ini, udah usia tua-tua ini, mestinya sudah ngaji. Dari pembawa acara sudah ngomong. Banyak-banyak ngaji. Sekarang kita tanya, Donald Trump ngaji enggak? Tidak, umur lah berapa itu? Umur 80, cek, kira-kira lah nih. Nih, presiden-presiden mana termasuk presiden Indonesia? Lah tua belum? Tua. Apa yang digawekannya? Masih nak pengen naik 2029. Nih. Woi, cek, mestinya nak pergi ke Masjid Al-Furqan. Nah, pengajian gitu. Ini sinianan ini.
Nah, inilah kehidupan dunia karena hanya menipu. Ila mata'ul hurur. Dulu disanjung-sanjung. Ada kan pernah lagu itu kan? Janganlah mau engkau disanjung-sanjung menjadi manusia agung. Kan gitu kan? Padahal kamu juga kaget. Kalau sudah tidak jabat ditinggalkan wong kan? Gara-gara itu kan? Nah, coba kalau sekarang wong pengajian ditinggalkan wong, tidak, makin hari pengajian makin banyak, wong makin datang di sini. Kalau ada wong meninggalkan pengajian nyemelo itu berarti kan itu kan? Orang makin datang ke pengajian, paham ya? Ini, mari kita belajar fikih kehidupan, yaitu tata cara menjalani hidup. Tadi di Al-Quran di surat Al-Hadid, surat 57, ayat ke-20, kita mulai menjalani kehidupan ini lima prinsip ini. 5 ini, tolong camkan. Yang pertama adalah, ini disebut, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu. Yang pertama permainan. Jadi dunia ini adalah kalau begitu kita harus bisa bermain. Dalam permainan, tanding Sriwijaya FC melawan Persija. Ada yang menang enggak? Ada yang kalah enggak? Ada. Kalau itu sudah final kan harus ada menang, ada yang kalau belum final memang bisa draw, bisa seri. Tapi kalau sudah final harus menang dan nah, hidup kita ini, ada enggak kita pernah menang? Menang itu artinya senang. Pernah enggak? Pernah kalah enggak? Oh, bukan pernah, sering bacanya. Kalah itu susah. Nah, ini dunia. Jadi dunia ini hanya permainan. Kalau enggak menang, senang, adalah kalah susah. Maka rumus fikihnya adalah kalau senang bersyukur, kalau kalah bersabar. Ini ada disebutkan likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jangan sampai kamu lupa diri ketika senang dan jangan putus asa kalau susah. Nah, jadi resep pertama hidup di dunia ini secara fikih adalah permainan, artinya kita pernah menang, pernah kalah. Menang, kalah, menang, kalah. Saat menang, bersyukur. Saat kalah, bersabar. Yang kedua, walahwu. Walahwu itu adalah senda gurau. Bahasa Palembangnya penesan. Sekarang saya tanya, kalau senda gurau berarti serius apa tidak? Jadi jangan terlalu serius kamu terhadap dunia ini. Jangan, contoh, Bapak Ibu, kita semua ini, yang kita ini semua suami istri, kita ini para suami dan istri ini. Itu serius gara-gara apa? Aku tanya, Pak. Gara-gara misakon ghalidho, disebut di Al-Quran surat An-Nisa ayat 21. Gara-gara akad nikah, maka serius. Si kok jadi laki, si kok jadi bini, kan itu kan? Itu gara-gara misakon ghalidho, akad nikah. Menjalani kehidupan ini kan asing gitu ya. Saya waktu pertama ketemu istri saya, aku jingok terkejut aku nih. Siapalah bibi ini kan? Nah, bini aku jingok aku, siapalah mamang ini? Kan orang asing. Bener. Terus menjalani kehidupan bersama-sama sekarang sudah hampir 30 tahun kami menikah. Hampir 30 tahun ini tadi kadang menang, kadang kalah. Ada ribut tak? Aduh. Kalau kamu tak kata ribut, hebatnya rumah tangga kamu itu. Teko Nabi Muhammad ada rumah tangganya disebut di Al-Quran surat 58 Mujadilah. Ada yang protes juga bininya. Di surat 58 surat Mujadilah. Yaitu perempuan yang mendebatmu. Ada yang protes lah kira-kira itu. Ini rumah tangga Nabi. Ya biasa baik cek gitu kan. Ya cuman bedanya kalau rumah tangga Nabi itu yang pasti lebih bagus. Karena disitulah ayat Allah diturunkan. Yang kalau kita nih kawi-kawinya. Jadilah. Kalau Nabi ibaratnya bertengkar itu kira-kira cuman 10 menit, kalau kita 10 jam, karena itu kan. Nah, kira-kira itu. Oke lah. Jadi baik. Jadi yang kedua, hidup di dunia ini hanya penesan, sendagu. Jadi jangan serius gino. Ini banyak pejabat tuh serius banget, maka pingin tetap jadi pejabat. Kalau tidak jadi pejabat lagi stres. Ada enggak nih? Banyak. Saya ngerawat orang atau suatu saat pernah ngerawat di rumah sakit jiwa.
Itu mantan pejabat, waya-waya pejabat sekecian, ya. Bukan anak presiden, wali kota, gubernur, bukan. Yang sekecian bela stres ketika itu namanya dalam bahasa Inggris post power syndrome. Biasanya jabat, sekarang tidak jabat lagi. Ya. Ada enggak yang dalam dunia ini gilo jabatan? Nah itu kan serius nian itu. Ada enggak ibu-ibu gilo kecantian? Ada, maka segala cara ditempuh. Ini mohon maaf ini, kemarin saya nonton. Sekilas baik kata bini aku minta kawan itu. Kapan nonton apa? Aku udah saya sebut namanya, oke? Artis, katanya artis atau influencer berjilbab, ya. Keluarganya juga ustadzah di TV itu disebutnya. Tapi dia dengan bangga ngomong, aku barusan operasi plastik. Mana juga? Hidungnya dimancungkan. Itu kan berarti serius nian ini. Kita ini nak pesek, nak mancung, biasa baik cek. Biasa baik, tidak usah nak serius gino. Yang penting berfungsi. Punya hidung mancung tapi tidak pacak bernapas, mana gara-gara? Apalagi punya hidung pesek tidak bernapas pula. Sudah. Jadi jangan serius. Contoh, kayo, bagus tak? Bagus. Nih, tapi kayo tiap hari mencret, mana gara-gara? Jadi aku untuk apa kekayaannya? Kan takut. Pertanyaan saya, orang mencret berani tidak makan sembarangan? Dia kayo, duitnya triliunan, tapi mencret terus. Jadi nak makan ini takut mencret, makan itu makan. Jadi duitnya dimakan enggak? Tidak, kira-kira mah itu. Sebaliknya orang miskin tapi seger terus. Ya tapi agak saru dikit, lapar. Tapi intinya, nah kalau kita di sini kan miskin nian ida, kayo nian ida, jadilah masih ada makan, masih ada apa. Itu. Jadi dunia ini jangan serius kino. Dunia, ingat ya. Oke. Yang ketiga, wazinatun. Wazinatun itu perhiasan. Ini, Bapak Ibu, ini perhiasan ini. Yang di tangan saya. Benar nggak ini? Cincin ini. Cincin ini kalau saya lepas, kira-kira mengubah diri saya enggak? Saya lepas bukan lagi jadi Prof. Yuwono sekarang saya. Tetap Prof. Yuwono kan? Bahkan tangan saya juga tetap inilah kan? Walaupun ini dilepas. Maka namanya perhiasan itu lepas pakai, lepas. Kalau ada dipakai, kalau tidak kate ya sudah jangan nak dipakai. Nak pakai siapa? Kemudian kalau ada pun, punya pun boleh dipakai, boleh dilepas. Kan gitu. Itu perhiasan. Jadi dunia ini, kehidupan dunia adalah perhiasan. Ada saatnya jabat, ada saatnya pensiun. Contoh nih, saya ini udah pensiun sekarang ini. Kemarin bulan apa itu keluar tuh surat pensiun aku. Ini besok aku nak ngurus ke Taspen. Ya, padahal usia saya sekarang baru 55. Kemarin baru ulang tahun saya 55. Ya. Profesor biasanya pensiunnya 70. Tapi kawan aku tuh tempat aku begawe kemarin itu mempensiunkan aku. Ya tidak apa-apa, biasa baik. Sekarang pertanyaan saya, sebelum pensiun kan saya udah ngajar di sini, benar? Udah ngisi pengajian kan? Sekarang setelah pensiun, kira-kira aku kejinguan kalah atau menang baik? Kalau kejinguan kalah ini, Bapak Ibu, maafkan saya sudah pensiun. Nah, karena begawe itu hanya perhiasan. Bapak Ibu boleh panggil saya Prof, Profesor, itu perhiasan. Boleh panggil saya juga Pak. Boleh juga panggil nama saya, kan gitu kan? Itu perhiasan baik. Ngapa nak tersinggung? Ini tidak. Dipanggil misalnya, hei Yuwono, diam baik. Pak Yuwono, diam baik. Profesor Yuwono, apa? Itu namanya gilo perhiasan, mak itu biasa baik, gitu kan? Haji pula, haji, ya tidak apa-apa, cuman ingat jangan salah, namanya perhiasan boleh dipakai, boleh tidak. Nah, tapi kalau kepada orang lain kita hormati sesuai perhiasannya. Pak RT kamu harus panggil Pak
RT, Pak Presiden kamu panggil Pak Presiden. Itu namanya kepada orang, tapi kepada diri kita jangan tergila-gila dengan perhiasan. Dan ibu-ibu banggalah. Nih, dunia itu adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan mata. Ad-dunya mata. Dunia itu perhiasan. Perhiasan yang paling bagus adalah mar'atus solihah. Perempuan yang soleha. Itu perhiasan yang terbaik. Nah, sekarang ku tanya, perhiasan itu kira-kira sedap dipandang mata tak? Maka ada doa ini yang belum menikah atau yang bapak ibu yang sudah tua ini, kita kaget nak nikahkan anak. Ya, ingat-ingat terutama yang laki-laki, ada doa diajarkan Rasul. Ya, doanya itu dibaca setelah akad nikah. Setelah akad nikah hadap-hadapan, kemudian pegang ubun-ubun bininya. Kalau bapak ibu belum pernah praktek ini selama ini, balik ini praktekkanlah. Nih, ku ajarkan doanya. Nih, saya waktu habis menikah itu pegang ubun-ubun bini. Jangan di masjid, megangnya di kamar, nih, di orang banyak kaget. Kemudian kita bacakan, Allahumma ja'alha li zauzatan solihatan. Ya Allah, jadikanlah istriku ini perempuan yang solihah. Ya. Idza ra'aituha sarotni. Kalau saya pandang selalu cantik, selalu sedap, selalu enak, selalu menyenangkan. Idza ra'aituha sarotni wa idza amartuha ata'atni. Kalau saya perintah tidak pernah bantah, nurut terus. Wa idza hibtu anha fafidotni fi nafsiha wa mali. Dan kalau saya sedang tidak berada di sisinya, dia menjaga dirinya dan menjaga kehormatannya, yaitu anak-anak yang ditinggalkan dan segala macamnya. Ya, itu perempuan yang disebut perhiasan dunia, sebaik-baik perhiasan dunia. Ya, jadi perhiasan itu mesti apa tadi? Pertama, enak dipandang. Kedua, nurut. Ketiga, dijago atau menjaga. Nah, kita punya perhiasan, nih, maka itu harus enak dipandang. Saya misalnya, saya pakai cincin ini, kata bini saya, bagus nih di tangan kamu. Oh iyalah, nih, tangan wong ganteng, jago kan. Nah, ini yang belikan istri saya. Dibelikan hampir 20 tahun yang lalu. Ya, ini besi. Ini juga perhiasan harus ngerti, ada hukum halal haramnya. Rasul pernah mengambil cincin emas dari seorang laki-laki. Kata Rasul, jangan kamu pakai, yang emas ini boleh dipakai oleh perempuan. Saya juga ada bilang sama istri saya, istriku, ya ini katakanlah hadiah emas. Aduh, pakailah gelang misalnya. Oke. Nah, kemudian tapi kamu tidak usah khawatir. Emas kamu masih ada cadangannya 70 kilo. Namanya Mas Yuwono. Paham ini? Maka emas itu yang pakai siapa? Perempuan. Karena dia dewek sudah emas. Yang lanang ini sudah emas kalau. Ngapa nak pakai emas lagi? Kira-kira mak itu mudahnya. Oke. Paham ya? Jadi kehidupan ini yang ketiga, fikih kehidupan ini adalah perhiasan. Namanya perhiasan itu kalau punya boleh dipakai, boleh dilepas. Jadi biasa saja, jangan terkesima. Sebaik-baik perhiasan tadi wanita solihah, yaitu yang sedap dipandang, taat dan menjaga diri. Oke, selesai. Ibu-ibu yang ngaji di sini harus paham, inilah kehidupan. Jadi fikih dunia tuh jadilah perempuan yang itu. Jangan perempuan yang bantah tampil sembarangan, ada tamu pakai daster, tidak cocok, cek. Tidak mandi-mandi, mambunya sampai ke tempat Pak RT, tidak cocok. Ya, kalau dibawa kondangan itu tidak anggun, mana lah. Ya. Saya kalau lagi kondangan itu kemudian dipanggil kepada Prof. Yuwono untuk foto kehormatan. Aku langsung ngomong sama pembawa acara. Jangan Prof. Yuwono, tambahkan. Kepada Prof. Yuwono dan istri. Baru aku tegak. Kalau tadi belum tegak aku.
Nah, aku tegak langsung tangan aku mak ini. Naik. Maka bini aku langsung naik. Nah, terus berjalan. Tenteng, 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 tenteng. Kan mak itu kan? Pada suruh foto. Nama itu. Karena itu perhiasan. Itu kira-kira. Oke. Selanjutnya dunia ini cara menghadapinya adalah watafakhurum bainakum. Watafakhurum bainakum, yaitu kamu saling ngamboi. Ngamboi itu bukan pamer ya. Kalau pamer itu kan misalnya mohon maaf nih, wong miskin bisa ndak pamer, bisa juga. Tapi yang ngamboi ini memang dia punya, tapi diambokkan ke uang. Misalnya mak ini kan, misalnya kita makan kan, kita makan yang wong biasa ini tadi, kita makan nih. Cek, udah makan? Sudah, aku juga udah makan tadi, sayur bayam sama lauk iwa asin. Ini kata kita ini. Kata yang wong ngamboi tadi, kalau aku tidak cek, aku cuman tadi apa itu, apa namanya, pindang yang sarinande itu kan, pindang paling mahal kan? Pindang sarinande, minumnya juga aku tadi itu apa ya, jus apa itu namanya pecahnya, jus-jus yang mahal itulah, karena itu ngamboi itu saya. Nah, itu ngamboi. Sama-sama makan, sama-sama punya. Tapi yang ini ecak ngamboi. Nah, ngamboi itu tidak boleh. Yang benar adalah kalau nak ngamboi hal yang baik supaya orang encourage, supaya orang itu tersemangati. Jadi kamu pagi-pagi pergi ke Al-Furqon. Ada tetangga nanyo, kemana cek? Biasalah, alhamdulillah nak pengajian. Itu ngamboi sebenarnya, ya? Ngamboi, tapi itu bagus. Oh, pengajian ibu ini. Ngapa pengajian cak bercantik-cantik? Memang mak itu perintah di Al-Quran. Khudz zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kamu kalau kamu ke masjid. Maksudnya pakai perhiasan itu yang pantas. Bajunya juga yang bersih. Wongnya juga toharoh. Kan tadi aku masuk langsung sholat. Tidak mungkin aku sholat kecuali aku sudah toharoh, bersih. Itu kira-kira. Jadi tolong camkan. Kita galau-galau ini. Ya, tidak usahlah hidup ini nak ngamboi dunia. Ya, itu kalau yang diamboi terpengaruh panas. Kalau yang tidak terpengaruh jadi lucu. Mohon maaf nih. Misalnya ada wong ngamboi aku mobil. Saya mau cerita saja. Saya itu mobil yang saya bawa itu dipinjemin orang itu. Aku di Palembang tidak punya mobil. Aku punya mobil Sikok tahun 2004. Mobil lama enggak? 2004 tuh. Mobil Honda tahun 2004. Mobil lama kan? Sekarang tahun 2000 berapa nih? 26. Sudah berapa tahun jadi mobil itu? Mungkin harganya juga paling-paling sekarang tinggal 30 juta paling kan itu mobil itu. Mobil itu ku pakai kan anak-anak aku kuliah di Jogja aku suruh pakailah mobil ini. Mereka nanya, Abah, aku tidak punya mobil, tapi insya Allah kagak ada yang minjemi mobil. Nian dipinjemi. Dipinjemilah mobil Sikok ini, Innova 2010. Jadilah, pacak kan untuk pengajian di sini. Apa nak diambokkan gitu kan? Kalau wong punya Innova kita juga naik Innova. Nah, mobil ini kagak nak ku balikkan. Karena apa? Aduh Sikok lagi wong datang minjemi aku mobil Sikok lagi. Mobil baru tahun 2023. Baru kan berarti kan? Minjemi aku. Ini sini anak minjemi. Maka yang ini ku balikkan. Mak itulah cara kehidupan, enggak usah nak diambok-ambok. Naik baik mobil untuk dinaiki, bukan untuk nak diambokkan. Kan ada mak itu kan? Ini kadang sampai kamu tuh tidak tahan nak ngambok karena mindernya apa yang terjadi? Miskin-miskin dikit, tak punya mobil, foto depan mobil. Nah, biasanya kadang yang bujang-bujang mak itu, foto depan mobil, dikirim ke cewek. Nah, ngaku-ngakunya, ya, kayak ngomong baru beli. Kalau aku biasa baik. Jadi orang, kenapa saya begini? Saya udah dididik. Saya kasih contoh. Saya pernah naik limosin. Limosin itu mobil luar negeri, mahal. Dan aku naik limosin itu di Eropa. Kurang apa berarti? Di Eropa. Dan mobil limosin yang aku naik itu adalah mobil duta besar.
Jadi waktu aku turun dari mobil itu, aku kan pakai rapi, pakai jas, pakai apa gitu. Aku turun itu, good morning Mr. Ambassador. Nah, ini. Selamat pagi Tuan Duta Besar. Aku masih mudonian waktu itu, umur aku baru sekitar 30 tadi. Yang pejabat itu kakak aku. Kakak saya DCM, Deputy Counselor Minister, yaitu wakil duta besar. Nah, suatu saat kakak aku tuh ngajak aku berjalan-jalan di Eropa sana. Maka aku naik mobil limosin. Yang nyupirnya supir kedutaan, wong asli sana. Jadi wajar baik kalau aku dianggap tadi yang keluar dari mobil tadi. Biasa baik, Cek. Naik limosin mak itu, Cek. Kecepatannya di pucuk 200. Ya. Kemana-mana parkirnya didulukan. Biasa baik kan? Nah, sebaliknya aku juga pernah naik truk. Campur sapi-sapi, campur apa kan? Sama baik kan ini? Jadi apa yang nak diambokkan? Sekarang ku tanya, kamu ngambokkan ganteng, cantik. Mohon maaf ini. Wong cantik kalau kentut bau dak? Ah, itu ya, apa nak diambokkan? Itu saya mau sampaikan. Tapi kalau tadi ngambokkan amal soleh, ngajak orang supaya amal soleh, Cek, lah tuh ngapo lagi? Nih, payo gitu pengajian. Kamu nih jangan ngambok ya aku. Ndak apa-apa, memang ini dianjurkan. Maka dalil berikutnya, sabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Maka begancanglah kamu untuk menuju ampunan Allah dan sorga. Jadi kalau diajak ngaji itu berarti diajak kepada ampunan Allah dan sorga. Jadi boleh kamu ngomong, cak aku dina pengajian nih. Mantap itu kage ini kan rekam itu. Jangan ngomong dia keraan, tapi kamu lajulah payo kita pengajian. Jangan diomong kamu tidak pernah ngaji neraka. Nah salah itu kan. Siapa yang suruh ngomong mak itu? Itu kan. Tapi kalau cuma ngamboi duit, ngamboi pangkat, ngamboi itu kecantikan, kegantengan apalah. Tadi masih ingat? Wong cantik juga kentutnya bau. Ini pejabat juga kalau lagi ngorok ngiler mambu sama baik. Kira-kira begitu, jangan ngamboi. Dan terakhir yang kelima, watakathurun fil amwali wal aulad. Yaitu hidup di dunia ini hanya berbanyak-banyak dunia, memperbanyak harta, memperbanyak. Bener tak? Kita galau-galau ini senang harta tak? Senang, tak usah. Nah, termasuk yang ngomong ini senang. Itu sudah takdir manusia. Semua manusia senang dengan harta. Tapi kata Allah, boleh tak berbanyak-banyak harta? Boleh. Dalilnya sangat sederhana, kita hafal galau. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Dari rezeki yang diberikan Allah kepada kamu, misalnya harta, sedekahkanlah. Mimma, sebagian. Berarti kalau disedekahkan sebagian, berarti rezeki kita banyak atau tidak? Banyak. Kalau disedekahkan galau-galau, berarti kita ini cuman punya itu. Paham tak? Ulangi, ini cara logika. Kalau Al-Quran mengatakan, wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan mereka itu mensedekahkan sebagian harta atau rezekinya. Berarti hartanya banyak atau sedikit? Banyak. Maka sedekah itu berlaku untuk orang yang berharta. Wong yang buntu, kata Rasul, cukuplah apa? Senyum. Kalau senyum tidak punya juga, sudah mati baik. Senyum kan ada. Senyum perlu duit? Tidak. Tapi kalau diunjuk duit, senyum. Mana? Senyum tidak perlu duit, tapi diunjuk duit, senyum. Nah, itulah kira-kira. Nah, itu baik. Jadi kalau begitu simpulannya, yang nak diperbanyak apa? Amal soleh. Punya harta sedekah. Jadi amal kan itu namanya. Diperbanyak sedekah. Punya ilmu, aku ini sekarang ini punya ilmu, ngajar. Punya tenaga, bantu. Punya kemampuan melucu, menghibur. Itu namanya memperbanyak amal soleh. Yang tidak boleh di sini memperbanyak harta benda dunia ini untuk apa? Untuk apa diperbanyak? Nah itu sudah. Contoh, memperbanyak makanan. Yang penting itu memperbanyak makanan atau makannya? Makannya.
Kamu apa makan itu sehari nak sekali makan 5 piring? Kan tidak. Sekarang aku makan sepiring, kan aku kaya sekarang jadi 3 piring sekali makan. Tidak mungkin, Cek. Sudah ada takarannya. Tapi kalau beramal kan seneng nian. Apa kamu sudah ngerasa, sudah banyak aku nih ngaji, mulai bulan depan tidak ngaji lagi, kalau kebanyakan. Tidak mungkin. Amal soleh ini terus justru bahkan menyemangati kita. Atau kamu ngomong, aku sudah banyak sholat selama ini sehari 5 kali. Lah kebanyakan, sudahlah mulai besok tidak sholat. Tidak mungkin. Terus amal soleh itu pengen diperbanyak. Tapi kalau dunia ini ngapa nak dibanyak-banyakkan, bingung. Tadi aku mobil dipinjemilah cukup kan itu kan. Sekarang di rumah kan aku sama istri aku. Ada anak aku sekarang lagi mau sekolah dia ke Eropa sana. Tapi dia sekarang lagi ada di rumah. Kakek dia pergi, tinggal kami berdua. Tadi mobil ada 2 kan, sikok dipinjemi lagi, maka ini aku balikkan. Karena untuk apa 2? Yuk kakek itu ngomong, sikok bini, sikok laki. Ngapa bini nak pergi dewek-dewek? Berdua lah ini ibu-ibu, mohon maaf aku tidak nyinggung. Kapan ibu-ibu ada lakinya yang belum ngaji, ini ajaklah ngaji. Ini itu Bu Hajah yang duduk itu, jilbab hitam itu gurunya istri saya. Tadi datang ke sini di mana? Aku jingok nian, masuk ke situ tadi diantarkan sampai ke pintu oleh suaminya. Ini beliau. Nama itu kan? Nama itu baik. Itu baik yang nak diperbanyak itu amalnya. Bukan diperbanyak bininya. Sama itu, paham enggak kan? Ini ada nian, ini ada kisah. Aku ketemu nian itu. Bini diperbanyak tapi terlantar. Tidak mak itu. Gara-gara mak itu. Jadi harus dicukupi ya, dan segala macam. Baik. Nah, terakhir ingatlah kalau kamu tertipu dunia, memang dunia ini hurur. Hurur itu menipu. Bukan Allah nipu kita, Allah menguji kita. Ada tidak yang kita tertipu dengan dunia? Ulangi, yang menipu itu dunia, bukan Allah. Allah menguji kita dengan dunia. Ya, tadi pilihan tadi A, B, C, D, E. Tadi kan kamu milih C. Berarti milih tidak tertipu. Kalau yang tertipu kamu milih makanan Palembang, spaghetti. Langsung. Saya kemarin ke Jakarta, nginep di hotel. Hotel mewah termasuklah. Pokoknya Premier. Premier itu kan di pucuk yang biasa. Ya, tidak sampai yang bintang berapa, tapi udah paling tinggi. Pas begitu aku turun nak sarapan, kata yang petugasnya itu, selamat pagi, silahkan. Nanti kan aku duduk, begitu duduk, terus kamu silahkan. Itu di sana makanan Western, makanan Barat. Maksudnya suruh ke sana oleh si petugas ini. Aku ngomong, kira-kira bahasa agak mudah. Bibi, lah dipanggilnya. Bi. Aku ini kesini nak makan depan kamu itu makanan tradisional. Ada ubi, ya, ada jagung, ada pecel. Nah itulah anakku makan. Bukan yang Western sana, Cek. Karena menipu. Makanan Western kakek mules gitu kan. Biasa makan ubi gitu kan. Nah ini senianan. Maka kita ini adalah dunia ini adalah yang pas. Kamu pernah ada doa? Saya ajarkan kalau belum pernah doa. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. 4 iko ini. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, senantiasa kami tolong diberi petunjuk. Wattuqa, senantiasa kami ini diberi kekuatan untuk bertakwa. Dapat petunjuk, bertakwa, keren enggak di sini? Kemudian wal afaf, menjaga diri. Menjaga diri. Nih kalau wong mabuk-mabukan jaga diri dak? Wong narkoba jaga diri dak? Wong basing-basing makan jaga diri dak? Tidak. Wal afaf, wal ghina, merasa cukup. Ini perhatikan, merasa cukup. Kaya itu artinya kayakan ini. Tapi kalau diartikan secara batin, merasa cukup. Ada tak wong kaya tapi merasa tidak cukup? Ada. Ada tak wong miskin merasa tidak cukup? Memang.
Nah, tapi kita ini yang miskin ini, anggaplah kita ini miskin, merasa saya Ustadz, saya harus bertanggung jawab. Aku cukup enggak dipinjemi mobil tadi? Cukup. Apa aku perlu beli? Enggak usah, Cek. Sudah dipinjemi, dinjuk pula bensinnya. Mana kira-kira? Woi, lemak rasaan bapak ini. Tinggal aku bersyukur. Tapi apa yang terjadi? Saya dinjuk mobil itu, ibaratnya dipinjemi itu, sebaliknya aku balikkan dalam bentuk lain. Aku ada kongsi sama dia, bekerja sama. Maka kerjasamanya ini kubuat yang terbaik. Itu kira-kira itu baik, itu baru cukup. Nah, inilah menghadapi kehidupan dunia apa tadi? Allahumma inna nas'alukal huda, petunjuk, takwa, tuqa, kemudian afaf, menjaga diri, kemudian ghina, merasa cukup. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.